Oke, rekan-rekan petani di seluruh Indonesia, ada satu fase krusial dalam pertumbuhan padi yang benar-benar jadi penentu, untung atau rugi. Disinilah semua kerja keras kita dipertaruhkan. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya mengamankan tanaman padi kita di tahap paling kritis ini. Anda tahu, para petani senior sering banget menyebut fase vegetatif ini sebagai fase rawan gagal. Kenapa ya? Karena disinilah fondasi untuk panen raya kita dibangun. Tapi di saat yang sama, ini juga momen di mana ancaman-ancaman terbesar siap menyerang tanpa ampun. Seberapa besar sih ancamannya? Coba deh, lihat angka ini. 50%. Kalau kita sampai gagal mengendalikan hama di fase ini, kita bisa kehilangan separuh dari hasil panen kita. Bayangin, setengah dari jerih payah kita bisa hilang begitu saja. Makanya, kita harus benar-benar paham cara melawannya. Yuk kita mulai dari kelompok hama yang paling licik. Mereka ini kerjanya diam-diam, gak kelihatan makan daun. Tapi mereka menyedot kehidupan saripati tanaman langsung dari pangkal batangnya. Kayak vampir mini di sawah kita. Dan ini dia, tersangka utamanya, wereng batang coklat atau WBC. Jangan pernah remehkan ukurannya yang kecil, karena hama ini kalau sudah menyerang, serangannya masif, langsung ke pangkal batang dan bisa bikin kerusakan parah dalam waktu super singkat. Nah, sekarang coba kita lihat bareng-bareng. Di sini ada hubungan sebab akibat yang penting banget. Pernah nggak lihat tanaman Anda tiba-tiba kering kayak kebakar? Itu namanya hopper burn. Coba cek lagi, jangan-jangan kita kebanyakan ngasih pupuk nitrogen yang bikin tanaman jadi empuk. Atau tanaman jadi kerdil. Bisa jadi karena jadwal tanam kita nggak serempak sama tetangga, yang malah jadi rumah estafet buat si wereng. Terus gimana dong cara melawannya? Anggap saja kita punya 3 lapis pertahanan. Lapis pertama, yang paling utama, itu dari cara kita bertani, tanam serempak, dan pemupukan yang seimbang. Lapis kedua, biarkan alam bantu kita, jaga musuh alaminya kayak laba-laba. Nah, baru sebagai jurus pamungkas, kalau serangan sudah parah banget, kita pakai insektisida. Ingat ya, ini pilihan terakhir. Oke, selain wereng coklat, ada lagi nih sepupunya, si wereng hijau. Cara makannya sama-sama pengisap cairan. Tapi ancaman terbesarnya bukan itu. Wereng hijau ini bawa oleh-oleh yang jauh lebih mematikan. Gejalanya sekilas mirip ya, daun menguning, anakannya berkurang. Tapi coba lihat pemicunya. Wereng hijau ini paling doyan sama tanaman muda. Dan ini poin paling penting, sumber masalahnya seringkali adalah sisa tanaman sakit dari musim lalu. Itu sama saja kayak kita ninggalin bom waktu di lahan kita sendiri. Karena ancaman utamanya adalah virus, maka kunci permainannya adalah pencegahan. Langkah paling cerdas? Ya, dari awal pakai varietas yang memang sudah tahan virus tumoro. Kedua, yang gak kalah penting, sanitasi. Habis panen, lahannya dibersihkan betul-betul. Jangan kasih virus tempat sembunyi. Insektisida itu hanya kalau kondisi sudah darurat. Biar makin jelas, ini rangkuman perbandaannya. Gampangnya gini, wereng batang coklat itu preman yang merusak secara fisik, dia isap cairan tanaman sampai kering kerontang. Kalau wereng hijau, dia ini kurir maut. Dia nggak ngerusak parah, tapi dia menyebarkan virus tungro yang bisa menghancurkan satu petak sawah. Beda banget kan dampaknya? Oke, kita tinggalkan dulu geng pengisap cairan. Sekarang kita beralih ke kelompok hama berikutnya. Oke, kita tinggalkan dulu geng pengisap cairan. Sekarang kita beralih ke kelompok hama berikutnya. Kalau yang tadi kerjanya halus, geng yang ini lebih brutal. Mereka adalah perusak fisik yang jejak kerusakannya kelihatan sangat jelas. Kenalan dulu, ini dia penggerek batang padi. Jangan tertipu sama ngenget dewasanya ya. Justru larvanya ini yang jadi biang keroknya. Mereka menyerang dari dalam, menggerogoti batang padi kita, dan mematikan titik tumbuhnya. Betul-betul pembunuh dari dalam. Gejala khasnya pasti sudah pada tahu. Sundep, pucuk tanamannya tiba-tiba mati, kering, dan kalau kita coba tarik, slap, gampang banget copotnya. Pemicunya apa? Seringkali hal sepele yang kita abaikan. Tumpukan jerami sisa panen. Jerami itu bisa jadi apartemen mewah buat hama ini berkembang biak. Siap-siap menyerang lagi musim berikutnya. Jadi intinya adalah gimana caranya kita memutus siklus hidup si penggerek ini. Kuncinya ada di 2 hal, tanam serempak dan pengelolaan jerami yang benar. Kita juga bisa loh rekrut pasukan khusus dari alam namanya parasitoid trichogramma. Kerjanya memburu telur-telur si penggerek. Insektisida sistemik lagi-lagi jadi opsi paling akhir. Nah, kalau hama yang satu ini saya yakin semua petani kenal. Momok di awal tanam, keong mas.
Target favoritnya adalah bibit-bibit padi kita yang masih muda dan rentan, yang bisa mereka potong habis dalam semalam. Gejalanya jelas banget. Kemarin tanam, pagi-pagi pas dicek, bibitnya banyak yang hilang atau batangnya kepotong rapi. Kondisinya makin menjadi-jadi kalau sawah kita tergenang terus. Air itu ibarat jalan tol buat keong mas, bikin mereka leluasa bergerak dan berkembang biak. Tapi tenang, ada kabar baiknya. Mengendalikan keong mas ini nggak harus mahal kok. Kita bisa mulai dari cara yang sederhana tapi efektif. Keringkan lahan sawah untuk sementara. Atau ajak keluarga untuk kumpulin keong dan telurnya secara manual. Pasang perangkap pakai daun pepaya juga bisa. Racun keong itu benar-benar harus jadi pilihan terakhir ya.